Pak Kiai, bagaimana pendapat Pak Kiai jika ada orang tua yang melarang atau tidak merestui anaknya masuk ke dalam pesantren karena sebab-sebab tertentu, sedangkan anaknya itu sangat ingin masuk ke dalam pesantren? Gimana kalau ada orang tua ya, ayah atau ibu yang melarang anaknya belajar agama khususnya di pesantren, padahal anaknya ini sangat ingin masuk pesantren ya. Pertama, kalau orang tuanya itu tidak mempunyai alasan yang syar'i secara syariat, maka berdosa orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu mempunyai alasan yang sesuai dengan syariat atau tidak melanggar syariat, misalnya begini, bagaimana aku akan memasukkan anakku ke pesantren, wong uang makan tiap hari saja kesulitan, ya dah. Dia terbatasi oleh biaya hidup, maka nggak berdosa orang tuanya. Ya, namanya juga nggak punya biaya. Sedangkan orang masuk pesantren atau kemana saja belajar, ya dah. Jangankan masuk pesantren, sekolah saja juga membayar kan. Bagaimana? Kalau orang tuanya tidak mempunyai biaya ya tidak berdosa. Tapi kalau orang tuanya ini mempunyai biaya, cuman khawatir nanti anaknya di pesantren kalau keluar tidak bisa bekerja misalnya. Ini salah persepsi, orang tua salah persepsi. Mestinya orang tua yang semacam itu harus bertanya, konsultasi, ya dah. Jangan langsung diputusi begitu. Ini kalau tinjauan syariat ya. Kenapa sih anak pesantren itu kalau keluar atau sudah selesai ya, bahasa pesantrennya itu boyongan dari pesantren itu, banyak kok yang bisa dilakukan. Dan bekerja itu kan tidak harus jadi pegawai negeri PNS. Maka banyak di pasar itu orang yang jualan-jualan, ini alumni pondok pesantren banyak. Kalau di satu komunitas misalnya ini ya, pasar, ternyata sepertiganya ini orang pesantren. Dan saling mengetahui, oh ini pesantren sana, ini dan itu misalnya. Maka biasanya lokasi atau lingkungan pasar yang dihuni mayoritas orang-orang pesantren akan menjadi baik. Sholatnya tertib, kebersihannya begitu. Ya, kenapa? Karena di pesantren kan sering dilatih kebersihan, ibadah, begitu ya. Itu kalau dari segi pekerjaan. Jadi bisa saja mencari uang itu tidak harus lewat satu yang formal. Tapi zaman sekarang pesantren itu kan ada juga yang merangkap dengan sekolah dan juga mendapatkan ijazah. Maka orang tua tidak perlu khawatir. Andai kata orang tuanya menginginkan si anak ini punya ijazah formal, cari saja pesantren yang juga membuka sekolah formal sehingga punya ijazah yang bisa dipergunakan untuk bekerja. Bekerja juga macam-macam. Orang pesantren ini kalau dia punya ijazah, dia bisa jadi menteri. Bahkan dia bisa jadi presiden. Ya enggak? Kenapa? Dia punya kapasitas misalnya kan mungkin saja formalnya dia dapat. Bahkan bisa kuliah di pesantren kan begitu kan? Nah, kalau sudah dipenuhi syarat-syarat menjadi pejabat ya diterima. Yang saya tahu kebanyakan instansi-instansi umum itu kalau ada calon pendaftarnya dari pesantren, mereka mengatakan umumnya orang pesantren itu jujur, begitu. Maka lebih mudah untuk diterima. Ya enggak? Ya itu pengalaman. Saya ini alhamdulillah, sekolah saya hanya sampai tampatan SMP. SD, SMP, berarti S2 saya ya. SD, SMP. Kemudian saya sekolah SMA hanya kelas 1 itu pun enggak lulus saya. Kemudian pindah ke pesantren. Jadi kelas 1 kemudian pindah ke pesantren. Subhanallah, setelah itu saya selesai dari pesantren dengan berbagai macam lika-liku di pesantren. Kemudian saya pulang dari pesantren. Ringkas cerita saya bisa hidup, saya bisa berkeluarga, saya alhamdulillah bisa bikin rumah sendiri. Ya, ini bukan berarti menafikan jasa orang tua, bukan. Tapi saya bisa dikatakan hasil dari pesantren, mondok di pesantren pulang, saya bisa mendirikan rumah dengan biaya saya sendiri. Artinya saya mampu mencari uang. Alhamdulillah berkembang. Saya juga bisa membeli mobil. Bukan ini riak bukan ya. Tapi bukti bahwa orang pesantren itu tidak selamanya kemudian tidak bisa bekerja. Enggak. Ya, saya punya mobil Innova Reborn katanya. Saya punya mobil L300. Ya, saya juga punya mobil kuno
namanya Honda Live, 3 mobil. Padahal saya ini tamatan SMP saja kalau dari segi ijazah. Loh, apakah itu bukan berarti saya mendapatkan rezeki dari hasil mengaji di pesantren? Itulah rezeki saya. Ya, rumah saya juga tingkat alhamdulillah. Intinya salah besar asumsi yang mengatakan bahwa anak pesantren tidak bisa bekerja, ini salah besar. Ya, jangan begitulah. Hendaklah masyarakat itu jeli melihat kalau anaknya ingin masuk pesantren, cari informasi yang benar dari sumber yang benar. Datangi dulu pesantrennya. Pesantren mana? Terserah. Ya dah. Maka belajarlah di situ, tanya-tanya alumni gitu ya. Itu di mana saja sekarang. Jadi apa saja. Begitu. Loh, alumni di tempat kita ini yang jadi profesor ada, jadi doktor ada, yang kerja di pemerintahan ada ya, yang kerja swasta ada, yang jadi bos-bos perusahaan-perusahaan besar juga ada, ya dah. Pemborong-pemborong juga banyak. Ternyata itu alumni pesantren Al-Quran maksudnya. Ya, PIQ ini. Banyak jadi orang-orang yang baik, kehidupannya baik, bermasyarakatnya baik, dan maisha atau mencari pekerjaannya juga baik. Begitu itu nyata yang terjadi. Jadi sekali lagi kalau ada orang ya, seorang ayah atau ibu melarang anaknya karena nanti takut begini dan begitu, tidak bisa, maka dia berdosa dia. Karena melarang anaknya untuk berbuat kebaikan. Kalau niatnya itu adalah menjegal anaknya jangan sampai masuk pesantren, menurut kaidah syariat dia telah menjegal anaknya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berdosa. Orang tua yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Nah, gimana dengan sikap si anak? Maka adalah si anak ini kalau bisa konsultasi kepada kakeknya atau cari pihak ketiga. Ya, kakeknya, omnya, tantenya, budenya, ya, pak D-nya yang kira-kira bisa menego orang tuanya agar si anak ini direstui untuk masuk pesantren. Begitu. Jadi si anak kalau memang mampu berpikir, mengadulah kepada orang yang lebih tua, lebih bijaksana. Misalnya, Pak D, saya ingin mondok tapi sama ayah enggak boleh. Bude, saya ingin mondok tapi sama ibu saya enggak boleh. Tolong Pak D, tolong Bude kalau bisa dinegokan agar saya bisa mondok. Begitu. Ini adalah calon santri yang cerdas. Ya, itu anjuran saya. Jelas? Baik.